Indonesia resmi memasuki era baru kekuatan udaranya. Setelah puluhan tahun mengandalkan Hercules sebagai tulang punggung pesawat angkut, TNI AU kini memiliki pesawat angkut raksasa yang jauh lebih canggih. Ya, Airbus A400M Atlas. Meski generasi pesawat angkut Hercules lama telah digantikan dengan Super Hercules C130J, namun kehadiran Airbus Atlas membawa terobosan berbeda bagi pertahanan udara Indonesia. Peralihan dari Hercules ke A400M pun bukan hanya pergantian armada lama, melainkan lompatan menuju teknologi dan profesionalisme baru dalam TNI Angkatan Udara. Inilah sang game changer yang membawa militer Indonesia melangkah ke era baru kekuatan udara Airbus A400M. A400M bukan hanya pesawat angkut biasa. Pesawat angkut tronton ini adalah titik balik bagi kemampuan operasional TNI Angkatan Udara. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai bahwa A400M adalah lompatan teknologi dan kapasitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam TNI AU. Selama puluhan tahun, tulang punggung angkut udara Indonesia dipegang oleh C130 Hercules, sebuah pesawat tangguh yang telah mengabdi sejak era 1960-an. Namun di tengah tantangan operasi modern, kapasitas dan teknologinya mulai tertinggal. Disinilah A400M hadir sebagai jawaban. Dengan kombinasi daya angkut, kecepatan dan kemampuan operasional multimisi, A400M secara praktis menempatkan TNI AU di level baru. Dari sekadar pesawat pengangkut menjadi alat proyeksi kekuatan dan kemanusiaan nasional yang sesungguhnya. Di sisi lain, pembelian A400M juga sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya profesionalisme dan penguasaan teknologi dalam tubuh TNI. A400M menjadi simbol dari transformasi itu, bahwa investasi pertahanan tak hanya dalam peralatan, tapi juga dalam SDM yang mampu mengoperasikan teknologi canggih dengan presisi dan tanggung jawab. Di atas kertas, A400M tidak hanya menggantikan, tetapi menciptakan peran baru yang tak bisa diisi oleh armada angkut TNI AU sebelumnya. Selama ini, para penerbang TNI AU terbiasa dengan C130 Hercules model H yang serba analog, butuh banyak kru, dan bisa mengangkut maksimal 20 ton. Sementara generasi penerusnya, C130J Hercules memang sudah mengalami sejumlah pembaruan. Kokpitnya sudah glass cockpit, serba digital, kru lebih sedikit, dan lebih efisien. Namun, C130J Hercules masih memiliki daya angkut yang sama sekitar 20 ton. Sementara A400M Atlas ada di level berbeda. Kapasitas angkutnya mencapai 37 ton, hampir 2 kali lipat dari Hercules lama. Artinya, A400M bisa membawa helikopter, kendaraan tempur, atau perlengkapan misi kemanusiaan dalam sekali terbang. Dengan kecepatan jelajah hingga 780 km per jam, A400M mampu terbang lebih cepat dan lebih tinggi dari pesawat angkut lain di kelasnya. Bahkan kecepatannya itu nyaris setara pesawat jet, mengalahkan Hercules yang hanya bisa melaju secepat 540 km per jam. Ini berarti waktu tempuh atau pengiriman logistik ke daerah terpencil bisa dipercepat secara drastis. A400M juga memiliki keunikan pada sifat hybridnya. A400M memadukan kecepatan dan jangkauan pesawat strategis, namun tetap mampu mendarat di landasan tanah, kerikil, atau aspal pendek. Sebuah kemampuan krusial untuk operasi di medan Indonesia yang bergunung, terpisah laut, dan sering tanpa infrastruktur penuh. Tak hanya itu, A400M juga dibekali teknologi aerial refueling atau kemampuan mengisi bahan bakar di udara yang membuat pesawat ini bisa mendukung jet tempur seperti Rafale atau pesawat tempur lainnya. Kapabilitas yang hingga kini belum banyak dimiliki di kawasan Asia Tenggara. Perbedaan Hercules dan Airbus A400M terasa jelas di ujung jari para penerbangnya. Selama ini, para penerbang TNI Angkatan Udara berhadapan dengan instrumen jarum dan tuas-tuas mekanis Hercules. Hercules pun dikendalikan dengan yoke atau tuas kemudi besar berbentuk U yang butuh feel dan tenaga untuk menggerakkan pesawat.
Kini di A400M semua itu berubah total. Pesawat A400M adalah mesin fly-by-wire yang serba terotomatisasi. Jadi, bukan lagi stick besar, penerbang TNI AU kini harus mengoperasikan pesawat angkut dengan deretan layar digital dan side stick kecil yang lebih mirip tuas joystick di pesawat tempur. Pesawat angkut Airbus A400M ini akan digunakan untuk mengoptimalkan operasi militer selain perang seperti penanganan bencana. Tak hanya di dalam negeri, namun juga misi luar negeri, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Contohnya seperti ketika TNI membantu penanganan gempa Turkiye dengan Hercules dan korban konflik di Gaza, Palestina. A400M akan semakin optimal mengevakuasi korban bencana karena akan dilengkapi dengan modul ambulans udara. Modul ambulans udara itu bisa memberikan pertolongan atau tindakan medis yang diperlukan. Untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Saya kira ini sangat mampu, tapi ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi yang luka-luka, yang perlu operasi dan sebagainya. A400M bukan sekadar pesawat angkut baru bagi Indonesia. Ia adalah simbol transformasi dari generasi analog menuju era digital dalam kekuatan udara nasional. Di balik mesin dan teknologi canggihnya, tersimpan dedikasi para penerbang yang siap menulis babak baru sejarah TNI Angkatan Udara. Dengan kemampuan strategis, daya angkut besar, dan fleksibilitas tinggi, A400M menjadikan Indonesia lebih siap menjawab tantangan zaman, baik dalam operasi militer, misi kemanusiaan, maupun diplomasi udara. Kira-kira lompatan apa lagi yang akan dilakukan dalam dunia penerbangan Indonesia? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.